semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di kelas matematika. Oke, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, pangkat pecahan ini bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Sebenarnya pangkat pecahan ini adalah sebuah pangkat yang tidak sebenarnya. Mengapa dia katakan pangkat tidak sebenarnya? Karena dia tidak bisa kita jabarkan secara real. Nah, perhatikan, sebuah bilangan A pangkat 1/n itu bisa kita rubah menjadi akar pangkat n dari A, di mana penyebut dari pangkatnya ini menjadi pangkat akar. Bentuk yang kedua, A pangkat 1/2 bisa kita rubah menjadi akar A saja. Sebenarnya di sini ada angka 2, tapi angka 2-nya tidak dituliskan apabila dia berpenyebut 2. Nah, sebuah bilangan berpangkat pecahan dengan berpenyebut 2 itu kalau dirubah menjadi akar, angka 2-nya itu tidak kita tuliskan. Yang terakhir, A pangkat m/n itu bisa kita rubah menjadi akar pangkat n dari A pangkat m. Nah, bagian pembilang menjadi pangkat bilangan pokok, bagian penyebut menjadi pangkat dari akar kita. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu berhubungan dengan merubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar dengan memanfaatkan definisi yang ada di sini. Oke. Bentuk soal yang pertama, 5 pangkat 2/3, bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Nah, ini kita pakai model yang ketiga tadi. Nah, di mana pembilang menjadi pangkat bilangan pokok, penyebut menjadi pangkat akar. Bagaimana kalau soalnya berbentuk pangkat pecahan campuran? Ini kan pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, boleh kamu rubah menjadi pecahan biasa atau langsung aja kita rubah menjadi pangkat akar ini. Caranya di sini, X pangkat, karena dia 21/4, 21/4 itu boleh kita tulis seperti ini, 2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1/4 itu akan sama artinya dengan 21/4. Oke, ingat sifat-sifat pada pangkat bulat kemarin bahwa apabila pangkat penjumlahan itu adalah untuk perkalian. Nah, jadi di sini bisa kita rubah menjadi X pangkat 2 kali X pangkat 1/4. Nah, jadi penjumlahan itu sama dengan perkalian pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, X pangkat 2-nya tetap X pangkat 2, X pangkat 1/4 lah yang akan kita rubah menjadi bentuk akar. Nah, jadi akar pangkat 4 dari X. Inilah jawaban untuk model B. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu berbentuk pecahan negatif? Nah, contohnya di sini pecahan negatif. Yang sederhana aja kita ambil ya. Contohnya 3 pangkat negatif 2/3. Nah, ini boleh kamu rubah terlebih dahulu menjadi bilangan pangkat positif. Kembali lagi ke materi sebelumnya. Ingat lagi ya, merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif itu berbentuk pecahan, 1/, jadinya 1/3 pangkat 2/3. Baru ini kita jadikan ke dalam bentuk akar, karena perintah soalnya di sini kan merubah ke dalam bentuk akar. Sama dengan 1 per akar pangkat 3 kuadrat. Oke. Inilah jawabannya.
Oke, namun pada matematika, bilangan pecahan dengan penyebut berbentuk akar itu tidak lazim dituliskan. Nah, harus dirasionalkan lagi. Nah, karena kita belum pelajari bagaimana cara merasionalkan akar, jadi gimana cara merubah pangkat pecahan negatif ini menjadi bentuk akar. Nah, caranya di sini, ini bukan berarti salah ya, tapi bentuknya belum rasional. Nah, tadi soalnya 3 pangkat negatif 2/3. Sekarang kita diminta untuk memikirkan kira-kira negatif 2/3 itu hasil penjumlahan apa dengan apa. Sama dengan bentuk soal yang nomor poin B tadi, bahwa pecahan ini kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, begitu juga dengan ini. Negatif 2/3 ini adalah hasil penjumlahan bilangan pecahan berapa dengan pecahan berapa. Nah, jadi 3 pangkat negatif per tambah per. Mengapa Ibu tulis negatif di sini? Karena pecahannya negatif. Karena penyebutnya 3, berarti ini per 3 per 3. Kira-kira bilangan terkecil berapa bagian pembilangannya ini supaya hasilnya negatif 2? Nah, yang cocok adalah 3 dan 1. Nah, datangnya dari mana ya? Silakan pikirkan sendiri. Negatif 3 tambah 1 nilainya adalah negatif 2. Jadi angkanya cocok. Nah, jadi langkah awalnya tadi kita bikin negatif per 3 tambah per 3. Nah, sekarang pikirkan berapa angka pembilangnya ini supaya hasilnya nanti negatif 2. Oke, sama dengan 3 pangkat negatif 3/3 itu nilainya adalah 1. Karena 3 bagi 3, 1 tambah 1/3. Jadi sama bentuk dengan soal kita sebelumnya, bahwa tambah itu adalah perkalian, sama dengan 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat 1/3. Baru kita rubah menjadi bentuk akar. Ini karena pangkatnya negatif, kita rubah menjadi positif, 1/3. Ingat kembali, merubah negatif menjadi positif. Kali akar, 3 menjadi pangkat akar, 3 pangkat 1 tidak dituliskan. Jadi inilah bentuk rasionalnya. Walaupun bentuk awal tadi benar juga ya, tapi yang lebih bagus seperti yang di bawah. Oke, kita coba lagi supaya lebih paham. Masih pangkat negatif, poin D. Baiklah, untuk pangkat pecahan campuran, pangkat negatif pecahan campuran, di sini kamu boleh merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa atau langsung boleh juga. Bagaimana cara langsungnya? Cara langsungnya kita cukup ambil bilangan yang terkecil dari negatif 2 ini. Apabila di depannya ini nanti negatif 3, berarti kita ambil bilangannya yang kecil dari negatif 3. Kebetulan di soal Ibu ini bilangannya adalah negatif 2. Bilangan yang kecil dari negatif 2 itu adalah negatif 3. Jadi 6 pangkat negatif 3 tambah berapa per 4 supaya hasilnya nanti sama dengan negatif 2/4. Nah, di sini langkahnya cukup kamu kalikan aja ini. 4 kali negatif 3 itu adalah negatif 12. Supaya hasilnya 11. 11 itu pecahan biasa dari ini. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Jadi ini adalah negatif 11/4. Ini tadi 12 ya. Negatif 12 tambah berapa yang hasilnya supaya menjadi negatif 11, yaitu 1. Nah, jadi ini kali ini negatif 12, supaya hasilnya negatif 11 tentu kita tambah 1. Sama dengan
6 pangkat negatif 3, ingat penjumlahan itu adalah perkalian 6 pangkat 1 per 4. Sama dengan, ini kita rubah menjadi pangkat positif. Pangkat positifnya adalah 1 per 6 pangkat 3 kali akar. Ini menjadi pangkat akar 6 pangkat 1. Satunya nggak usah dituliskan. Nah, inilah bentuk akar dari 6 pangkat negatif 2, 3 per 4. Oke? Nah, sekarang bagaimana kebalikannya? Untuk merubah akar menjadi pangkat pecahan. Berarti kita ambil contoh yang kedua. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi akar menjadi pangkat pecahan. Oke. Misalnya yang sederhana aja, Ibu ambil akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Kira-kira bentuk pangkat pecahannya seperti apa? Nah, ingat, yang 5 atau pangkat akar ini menjadi penyebutnya nanti. Jadi bilang pokoknya adalah 2. Bilang pokok kita 2. 2 pangkat 3 per 5. 2-nya kan pangkat 3. Per 5-nya dari sini. Oke, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau ini gimana? 1 per 2 pangkat 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Oh enggak, 2 aja. Oke, 1 per 2 pangkat 2 akar pangkat 3 dari 2 saja. Nah, sama dengan ini kamu rubah terlebih dahulu menjadi pangkat biasa, artinya di sini tidak berbentuk pecahan lagi. Nah, berarti kembali ke bentuk yang seperti ini. Oke, karena dia pakai per, kalau dihilangkan pernya dia menjadi pangkat negatif. Kebetulan di sini pangkatnya kan positif. Kalau kita pindahkan ke atas dia menjadi positif. Jadi 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 1 per 3. 2 pangkat 1 per 3. Sama dengan perkalian itu adalah penjumlahan, perkalian bilang berpangkat, pangkatnya kita jumlahkan karena bilang pokoknya udah sama. 2 pangkat negatif 2 ditambah 1 per 3. Sama dengan, hasilnya adalah berapa? Hasil penjumlahan ini 2 pangkat berapa? 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Negatif 6 tambah 1 negatif 5 per 3. Iya, inilah jawabannya. Nah, sekarang untuk bentuk contoh soal yang ketiga, Ibu ambil menentukan nilai. Bagaimana cara menentukan nilai dari pangkat pecahan ini? Bagaimana cara mencari nilai dari sebuah pangkat pecahan? Tentukanlah nilai dari pangkat berikut. Di sini angkanya 32 pangkat 2 per 5. Nah, untuk menentukan nilai dari sebuah bilangan berpangkat, kita merubah bilangan pokoknya ini menjadi sebuah bilangan berpangkat. Kira-kira 32 itu bisa kita rubah menjadi sebuah bilangan berpangkat berapa? Nah, sama dengan, kebetulan di sini penyebutnya itu 5, jadi Ibu patokannya 5 aja. Kita tulis dulu 2 per 5 titik pangkat 5. Mengapa Ibu langsung tulis di sini pangkat 5? Karena penyebutnya 5. Apabila penyebutnya nanti 3, berarti kita cukup pikirkan bilangan berpangkat 3. Nah, kira-kira bilangan pokok 32 ini
kita rubah menjadi bilangan berpangkat 5, kira-kira menjadi berapa bilangan pokoknya? Titik-titik pangkat berapa? Titik-titik pangkat 5 yang nilainya 32. Angka berapa yang kita pangkatkan dengan 5, nilainya 32. Kita coba, 2 ya. 2 kali 2 itu 4, dikali 2, 8, kali 2, 16, dikali 2, 32. Oke, angkanya cocok. Kebetulan di sini yang cocok bilangan pokoknya adalah 2. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Pangkat 2 per 5-nya ini tetap dari soal tadi. Nah, ini kalau perpangkatan bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. 2 pangkat 5 kali 2 per 5. Ini boleh kita sederhanakan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari 32 pangkat 2 per 5 itu adalah 4. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang nomor kedua dari menentukan nilai ini, kita pakai beberapa buah operasi ya. Contohnya 8 pangkat 1/3 ditambah 16 pangkat 1/4. Oke, 1/2 aja, dikurang 1/3 pangkat -2. Nah, ini angkanya 8 pangkat 1/3 ditambah 16 pangkat 1/2 dikurang 1/3 pangkat -2. Ini udah komplit bentuk soalnya. Nah, sama dengan bentuk soal kita yang pertama tadi, bahwa bilangan pokok yang besar ini harus kita perkecil angkanya, berpatokan pada penyebutnya. Kebetulan di sini penyebutnya 3, berarti kita rubah 8 ini menjadi sebuah bilangan yang berpangkat 3. Titik-titik pangkat 3 pangkat lagi 1/3. Jadi ini harus sama, dan 3 ini datangnya dari ini. Tambah titik-titik pangkat, kebetulan di sini 2, berarti ini kita bikin 2. 1/2 dikurang, ini kita rubah menjadi pangkat positif karena ini negatif. Merubah menjadi pangkat positif adalah 1/1/3 pangkat 2. Hilang pangkat negatifnya. Ingat pelajaran kita sebelumnya, pakai 1/, kalau merubah negatif menjadi positif. Nah, kira-kira angka yang cocok untuk mengisi titik-titik kita ini apa? 8. 8 itu kita beroleh dari siapa pangkat 3 dia. Kita coba mulai dari 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oke, pas ya angkanya. Berarti bilangannya adalah 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Berapa pangkat 2? Nilainya 16. 4 pangkat 2. Ini tetap. Ini bisa kita sederhanakan, 3 dengan 3, 2 dengan 2. Jadi 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 4 pangkat 1 itu adalah 4, dikurang 1/1 nilainya 1, 3 kuadrat nilainya 9. Nah, 2 ditambah 4 boleh diselesaikan dulu, boleh. 2 ditambah 4, atau kita bikin aja seperti ini dulu. 2 ditambah 4 ditambah, kebetulan ini pecahannya bertingkat, kita sederhanakan. 9 ini cukup kamu pindahkan aja ke atas. 9 kali 1 itu adalah 9/1. Per satunya nggak usah dituliskan, maaf ini tandanya kurang ya. Nah, jadi
angka 9 ini kita pindahkan aja ke atas, artinya kali di sini. 9 kali 1, 9 per 1. Oke? Baru kita hitung, 2 tambah 4 itu 6, 6 dikurang 9, negatif 3. Oke? Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalau masih ada ragu, silakan ditanyakan nanti via WA. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih mengerjakan soal matematika. Bye-bye.